Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih tentang JIS atau Jakarta International Stadium, kawan-kawan. Kenapa? Karena JIS ini kemarin itu sempat diremehkan itu. Bahkan pagelaran U17 itu Piala Dunia U17 itu sempat diremehkan JIS ini, katanya rumputnya tidak sesuai standar FIFA. Kemudian didatangkanlah ahli rumput yang ternyata ahli rumput tersebut ingin mengganti rumput sepak bola dengan rumput golf dan sebagainya. Ini menarik sekali kalau kita bicara soal JIS ini, kawan-kawan. Sangat lucu, kemarin sempat ramai itu, dan hanya dengan JIS ini saya rasa pembahasan-pembahasan yang perdebatan-perdebatan itu kemarin seakan tanpa usai, karena ada yang katanya bilang tidak bisa masuk bis yang besar di dalam Jakarta International Stadium. Kemudian ada yang bilang bahwa akses ruang ganti menuju stadion ada yang bilang itu sulit. Kemudian ada yang katakan bahwasannya pintunya itu sedikit. Ini yang kemudian menjadi problem besar kemarin, yang kemudian bisa dibantah oleh para relawan, para pendukung Anies Baswedan, khususnya Geis Khalifa ini. Geis Khalifa ini bilang bahwa ya mungkin pemerintah sekarang ingin merubah sedikit JIS, menambahkan embel-embel, kemudian mencap bahwa itu buatannya itu, kemudian meresmikan, lalu membuat semacam plakat tanda tangan di bagian itu. Mungkin itu yang diinginkan oleh pemerintah itu. Nah, ini yang kemudian saya rasa lebih indah lagi untuk kita bahas, karena ada pelatih dari Brasil yang membawa U17 Brasil untuk berlaga di Indonesia, yang nantinya berlaga di Piala Dunia, itu melihat bahwa Jakarta International Stadium itu sangat-sangat keren itu. Dan coba kita lihat lebih dalam lagi, kawan-kawan. Nah, di sini saya sudah lihat videonya, kawan-kawan, bahwa JIS ini dikagumi oleh pelatih Brasil U17. Coba kita lihat videonya, kawan-kawan. Melakukan inspeksi ke Stadion JIS yang menjadi venue Piala Dunia U17 2023 untuk pertandingan Brazil kontra Iran di laga perdananya, memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Real mengucapkan melihat kemegahan Stadion JIS. Ntar dulu nih, saya rasa video ini akan membuat seseorang akan ketar-ketir, kawan-kawan. Bagaimana tidak, banyak sekali kemarin yang melecehkan Jakarta International Stadium ini. Katanya Jakarta International Stadium ini banyak masalah, banyak ini dan itu. Tapi ternyata dari luar ini pelatih kepala U17 Brasil itu mengagumi Jakarta International Stadium. Jadi saya rasa sekali lagi pendukung ataupun relawan Anies Baswedan patut untuk berbangga, kawan-kawan. Penilaian objektif itu menurut saya bukan pada satu orang, itu penilaian atas karya anak bangsa. JIS dibangun oleh keringat anak-anak Indonesia yang dididik di sekolah Indonesia, dididik di kampus Indonesia, dan tidak menggunakan tenaga kerja asing satupun. Itu adalah 100% karya Indonesia. Pesannya apa? Dunia kagum dengan karya anak bangsa. Jangan pernah remehkan karya anak Indonesia, jangan pernah sepelekan keringat tenaga kerja Indonesia, karena mereka mampu menghasilkan bangunan spektakuler yang hari ini kita sama-sama syukuri itu ada di ibu kota kita. Insya Allah ke depannya makin banyak pandangan objektif terkait dengan karya anak-anak bangsa. Ya, insya Allah kedepannya akan ada banyak stadion seperti Jakarta International Stadium ini. Khususnya yang sangat memprihatinkan saat ini adalah PSM Makassar yang sejauh ini kita lihat sangat digantung masalah lapangan itu tuh sangat menyakitkan sekali. Sebagai salah satu fans PSM Makassar, saya juga sangat suka dengan klub tersebut karena berasal dari Sulawesi Selatan. Jujur saya juga pribadi sangat prihatin melihat PSM saat ini, yang saya pikir
saat ini peringkatnya menurun karena kurangnya, saya rasa mereka juga atau pemain-pemain juga terbebani akan hal itu, sehingga fokus main bolanya kurang karena ya salah satu faktor utamanya adalah mereka semacam tidak atau belum mendapatkan ruang bebas, dalam hal ini lapangan itu. Dan sejauh ini semoga sekali lagi kita doakan bila Pak Anies menang di Pilpres 2024 nanti, semoga makin banyak yang dibangun stadion, khususnya stadion di Makassar yang bertaraf internasional, yang ya minimal seperti Jakarta International Stadium, yang dibangun oleh anak-anak bangsa, yang dibangun oleh orang-orang yang berbahasa Indonesia, yang bekerja untuk Indonesia. Dan saya rasa JIS ini adalah gambaran bahwasanya kita juga bisa membuat sesuatu yang dapat dikagumi oleh masyarakat luas, kawan-kawan. Nah, kita lanjut lagi membahas masalah Jakarta International Stadium ini, kawan-kawan. Karena mengejutkan sekali, saya rasa ini menjadi salah satu pukulan telak buat para buzzer yang kemarin menyerang Pak Anies lewat Jakarta International Stadiumnya, lewat karya Pak Anies Jakarta International Stadium, yang tadinya hanya mempersoalkan masalah rumput, kemudian mempersoalkan masalah bis yang nggak bisa masuk, tapi semuanya itu dijawab dengan lugas oleh para pendukung Pak Anies. Mereka memperlihatkan video, teman-teman bisa lihat di ILC itu ada Geis Khalifa yang memperlihatkan video, ternyata bisnya itu bisa masuk dengan santai, sebesar bis yang paling besar itu bisa masuk di Jakarta International Stadium. Nah, untuk lebih menariknya, coba kita lihat komentar-komentar yang telah ada di bagian ini, kawan-kawan. Nah, ini lucunya karena tapi kata PSSI itu belum standar FIFA katanya. Ya, ini bagian yang paling lucu juga kemarin karena PSSI itu bilang kalau Jakarta International Stadium itu belum standar FIFA. Kemudian dia mengirim pengusaha rumput golf untuk menilai rumput Jakarta International Stadium. Jadi saya rasa apakah PSSI sudah menghubungi FIFA untuk menilai JIS atau seperti apa, itu kan belum jelas. Kemudian kemarin itu banyak sekali drama-drama untuk menjatuhkan Jakarta International Stadium, tetapi semakin banyak usaha mereka menjatuhkan JIS ini, itu ternyata semakin mendongkrak elektabilitas Pak Anies, semakin mendongkrak kreativitas, semakin mendongkrak hal-hal prestasi Pak Anies di mata masyarakat luas. Jadi bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.